Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara, dua ayat Allah berikan kepada kita tentang persoalan khamr dan soal maisir. Saudara, apa itu khamr? Khamr itu apa saja yang bisa menghilangkan akal kita, apa saja yang memabukkan kita saudara. Apapun namanya, bagaimanapun bentuk dan warnanya, serta bagaimanapun cara penggunaannya saudara. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya saudara, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram saudara. Jadi Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr namanya saudara. Enggak peduli saudara bagaimanapun bentuknya, apakah bentuknya cair, apakah bentuknya jelly, apakah bentuknya tablet, apakah bentuknya gas saudara. Dan enggak peduli tentang cara pemakaiannya, apakah pemakaiannya dikunyah atau ditelan atau diminum saudara, atau digosokkan atau dihisap saudara. Kalau itu memabukkan, menghilangkan akal kita, namanya khamr dan hukumnya adalah haram. Dan gak peduli namanya saudara, mau namanya arak saudara, mau namanya miras, mau namanya wine saudara, mau namanya rum saudara, apapun namanya, dan gak peduli juga dia punya warna saudara, mau warnanya bening, putih, hijau, merah, coklat, hitam, gak peduli. Selama dia bisa menghilangkan akal dan memabukkan saudara, itu disebut khamr, hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas tidak? Dan gak peduli saudara mau pakainya sedikit, mau pakainya banyak saudara, sekali haram tetap haram. Singkat Nabi mengatakan saudara, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa-apa yang kalau dipakainya banyak dia bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Walaupun saat kita minum sedikit nggak mabuk saudara, tetap haram, karena pada dasarnya dia memabuk. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut khamr saudara. Nah, lalu kalau maisir apa itu saudara? Innamal khamru wal maisiru, kata Allah. Maisir itu kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma saudara, beliau mengatakan al-maisir al-qimar. Al-maisir itu adalah perjudian. Enggak peduli saudara, mau judinya sedikit, mau judinya banyak, haram. Mau judinya legal, mau judinya ilegal, haram. Kadang nanya, emang ada judi legal? Tapi oh dulu zaman Orde Baru ada, namanya SDSB, disebut sumbangan dana sosial berhadiah saudara. Nah SDSB ini saudara, SDSB ini judi saudara. Nah kemudian ulama ketika itu bergerak bersatu, turun ke jalan, datang ke DPR RI, dan alhamdulillah akhirnya oleh Presiden Soeharto dicabut dan dibatalkan. Cuman saya lagi kaget, dulu tuh bosnya SDSB saudara, namanya Jandarmadi. Saya kaget, kemarin diangkat dari Watimpres. Ya oh boy ki kunaon ya
Kayak naon? Mantan bos judi jadi watimpres, mau nasehatin apa? Nasehatin judi. Kacau. Kacau gak? Kacau gak? Astagfirullahaladzim. Jadi dulu resmi tuh, itu resmi judinya saudara, legal. Tapi kemudian dibatalkan saudara. Nah kita nggak peduli mau judinya sedikit, mau judinya banyak, mau legal, mau ilegal, hukumnya haram. Mau judi online, mau judi offline saudara, haram umat Islam untuk berjudi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan. Itu dia, Mr. T, orang yang berada di balik, di belakang judi online, yang tidak pernah tersentuh. Fokus dulu ke situ Pak Jokowi. Banyak persoalan-persoalan yang harus dibereskan, bukan memikirkan, membicarakan, membahas IKN. Tapi kalau terus-menerus ini yang diprioritaskan, ya kita akan terus bicara. Kita bakal terus ngoceh. Karena itu salah satunya cara sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya, cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Banyak kabar-kabar yang menyesakkan dada, tapi terutama kita akan soroti pada wilayah-wilayah yang berada di puncak ya. Kenapa begitu? Karena yang di puncak ini yang biasa akan sangat mempengaruhi rakyat jelata. Rakyat mah gimana pemimpinnya? Pemimpinnya brengsek, ya rakyat nanti ikutan brengsek. Kenapa? Ya pemimpin saya begitu. Kan begitu. Pemimpin itu teladan. Teladan buruk ya keburukan lah yang akan diikutinya. Teladan baik ya kebaikan lah yang akan diikutinya. Ya. Jadi itu sebetulnya sunatullah saja. Sehingga kita menjadi kaget plus geram dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam ini. Bukan Mahfud MD ya, kan sudah diganti Pak Hadi Cahyanto. Ada 17 pegawai KPK ketahuan main judi online. Sesuai laporan kemarin ada 17 pegawai KPK, namun sampai saat ini ketika kita cek pegawai KPK tersebut sudah tidak bekerja di KPK. Di antara adalah supir, kemudian pegawai urusan dalam, dan mereka sudah tidak di situ. Namun kemarin kami sudah bertemu dengan ketua KPK dan berkomitmen apabila memang itu adalah pegawai KPK akan ada tindakan disiplin dengan tegas. Namun sampai sejauh ini mereka kebanyakan sudah tidak ada di KPK. Persoalannya ini adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya dengar kabar juga tuh ada kepala kepolisian yang membenahi narkoba malah jadi pengedar narkoba. Ada pemimpin KPK pemberantasan korupsi malah korupsi. Gimana ini? Kan kita itu berharap dari orang-orang ini menjadi garda terdepan, ibarat gunung es. Nah ini yang baru mau kita bahas. Ini 17 yang ketahuan. Pertanyaan kita, yang nggak ketahuan ada berapa, Pak?